Halo teman-teman Indovillage Channel. Selamat jumpa lagi dengan saya Cairul. Aduh, malam ini serasa enak, romantik di tempat ini. Ini di Center City, Philadelphia. Biasa lagi duduk-duduk sambil minum-minum kopi. Es kopi, guys. Oke, langsung aja. Di malam ini saya kepingin membahas tentang, ya, kebanyakan di YouTube saya ini kan banyak ini pertanyaan-pertanyaan tentang visa, cara masuk, dan memang tidak dipungkiri ya. Jadi semua rata-rata itu kepingin masuk di sini karena alasan ekonomi, yaitu kehilangan pekerjaan atau pekerjaan lagi down, lagi menurun gitu ya, atau lagi apa. Itu memang tidak dialami di Indonesia saja, tapi di seluruh dunia begitu. Dan sama seperti Amerika juga. Amerika itu meskipun beritanya terkena inflasi atau apa, ya daya beli itu masih kuat. Jadi masih normal-normal aja bagi kita yang hidup di Amerika. Itu nggak terasa banget gitu loh. Meskipun mungkin nggak tahu yang di pucuk-pucuk sana ya, pelaku bisnis yang gede-gede mungkin nggak ngerti ya. Tapi yang jelas ekonomi jalan aja gitu, dan kerjaan-kerjaan itu dibuka banyak, lebar-lebar. Jadi banyak sekali yang membutuhkan, banyak sekali perusahaan-perusahaan atau apa saja yang membutuhkan pekerja, karena berkurangnya tenaga kerja, kemudian ekonomi itu harus jalan gitu loh. Jadi Amerika itu butuh sekali pekerja, baik di sektor-sektor kayak restoran, kayak retail, kayak pabrik-pabrik atau factory gitu, kemudian di toko-toko atau apalah yang melayani langsung kebutuhan itu banyak sekali. Dan banyak kantor-kantor yang tutup juga karena pandemik kemarin. Jadi nggak ada yang mau bekerja. Otomatis stimulus itu istilahnya bantuan keuangan untuk warga itu karena banyak sekali sampai sekarang. Jadi orang-orang itu bisa mendapatkan makanan gratis atau macam-macam lah, pokoknya disumbang. Jangan sampai ada warga kelaparan gitu istilahnya, dan jangan sampai ada warga yang jatuh miskin karena kondisi ekonomi. Jadi fasilitas-fasilitas untuk kesejahteraan masyarakat itu diperhatikan oleh negara, oleh pemerintah. Kemudian teman-teman yang di Indonesia itu kan banyak pertanyaan, gimana sih caranya masuk ke Amerika? Apa saya bisa kerja di Amerika atau bagaimana? Ya, sekali lagi bahwa masuk Amerika ini masuk ya, jadi masuk itu banyak caranya. Jadi ada yang masuk ke Amerika karena tujuannya sekolah, jadi dia bisa menggunakan visa, namanya visa student gitu, F1. Mereka sebagai warga asing yang sekolah, jadi international student di sini. Dia membiayai ya dari Indonesia untuk sekolah, jadi dia punya uang untuk biaya sekolah di sini. Jadi fungsinya dia sekolah. Tapi itu adalah cara masuk ke Amerika dengan tujuan student gitu. Kemudian
ada cara masuk yang lain-lainnya, misalkan pertukaran pelajar atau student exchange gitu. Kemudian apalagi, nah yang kebanyakan adalah turis gitu. Nah, turis ini unik, itu adalah cara masuk ke Amerika. Jadi teman-teman itu kan tanya, visanya itu bisa buat kerja nggak? No, saya dimaksud itu visa itu bukan untuk kerja atau untuk apa gitu. Visa itu adalah surat izin masuk ke Amerika, maksudnya surat izin masuk untuk memasuki suatu negara dengan tujuannya tertentu gitu loh. Jadi misalkan izinnya masuk sebagai turis, ya jadi turis, bukan untuk surat sebagai kerja atau apa. Kalau kerja itu, izin kerja itu ada beda namanya, disebut working permit, surat izin kerja, ada kartunya gitu. Nah, itu working permit itu bisa diberikan untuk orang-orang yang punya status sebagai imigran, bukan sebagai visa yang imigran, bukan non-imigran. Kalau non-imigran itu adalah kayak jadi turis, jadi yang pokoknya sifatnya sementara gitu. Itu adalah, kalau yang sifatnya permanen atau tinggal di sini dari petisi atau apa, nah itu punya hak untuk dapat itu tadi working permit. Jadi ada hak untuk bisa bekerja, dikasih suratnya gitu, karena dia punya status resmi. Apakah bisa turis? Nggak bisa. Turis itu tidak untuk bekerja. Turis itu untuk berkunjung, jalan-jalan, pleasure, ya mengunjungi Amerika gitu. Nah, itu. Tapi turis dapat berapa lama ininya tinggalnya. Nah, soal izin tinggal itu beda-beda. Tapi kebanyakan diberikan izin tinggal kira-kira 6 bulan gitu. Paling lama itu 6 bulan biasanya. Nanti sebelum 6 bulan bisa pulang lagi ke negaranya. Tapi ya itu tadi, itu kan cuma izin tinggalnya. Ada yang 3 bulan, ada yang 6 bulan. Kalau visanya sendiri masa berlakunya itu 5 tahun. Jadi selama yang 6 bulan itu ya, kita kan punya visanya yang belum habis. Jadi visa itu bisa dipakai lagi untuk misalkan tahun depan mau berkunjung lagi, mau jalan-jalan lagi, ya nggak apa-apa. Jadi syaratnya jangan sampai melebihi batas tinggal. Kalau bahasa Inggrisnya itu overstay gitu. Jadi jangan sampai itu. Kalau bisa sebelum habis masa tinggalnya, misalkan diberi jatah 6 bulan tinggal ya di paspornya, itu dikasih kamu bisa tinggal di Amerika selama 6 bulan. Bulan ini harus pulang, misalkan bulan Desember harus pulang. Jadi sebelum Desember kalau bisa itu pulang. Misalkan bulan November gitu pulang. Karena apa? Berharap untuk balik lagi ke sini. Nah, itu supaya menjaga stay-nya itu hidup gitu. Nggak apa-apa, karena visa turis atau visa jenis R itu re-entry ya. Jadi B1, B2 itu bisa kategori visa bisa pulang balik gitu. Itu yang dimaksud dengan visa non imigran. Jadi kalau gitu nggak bisa kerja. Nah, urusan kerja itu beda lagi, bukan urusan kerja itu kamu di negara mana saja, kalau ada disuruh tolong ini kamu tak kasih upah kerjain, ya kamu bisa kerja di situ, dapat apa aja. Misalkan yang disuruh orang, kamu jangan pulang dulu ya, kamu tolong bantuin aku begini tak kasih upah, ya udah jalanin aja gitu.
Oh, itu dikasih uang lah istilahnya itu. Jadi bukan kita untuk bekerja bagaimana, kita itu ya apa ya, nggak bisa menutup ini ya, jujur-jujuran aja. Jadi orang-orang yang menjadi apa turis, menjadi apa di sini itu memang rata-rata tujuannya untuk cari kerja. Ada yang cari kerja terusan, ada yang cari kerja sementara sambil jalan-jalan, untuk ngabisin waktu. Ya inilah, balikin modal dulu mumpung ada yang kasih kerjaan gitu. Cari kerjaan itu gimana caranya? Nah, caranya itu kalau kita menggunakan cara resmi itu tidak bisa, karena kita itu harus harus mempunyai izin kerja semacam working permit. Kemudian ada pembayaran pajak. Jadi intinya itu kalau kita kerja ya harus kita bayar pajak gitu aja sebenarnya. Tapi rata-rata siapa yang memberi kerja, siapa yang ini, nah itu tergantung dari relasi atau hubungan kita dengan beberapa teman-teman. Kalau kita nggak punya hubungan, nggak ada teman-teman, nggak ada yang menyalurkan, ya nggak bisa kita dapat kerjaan. Contohnya ada beberapa dulu teman-teman itu kepingin kerja di restoran, ada agensi yang memberikan jasa untuk kerjaan di restoran. Dia diteleponkan di daerah-daerah seluruh Amerika sana. Ada kerjaan nggak ini? Ada orang yang mau kerja, dia mau ke sana sebagai buruh apa, cuci piring atau apa gitulah. Itu contohnya di restoran. Karena kita punya channel atau agensi itu yang menyalurkan restoran. Jadi keterikatan kita dengan restoran itu tidak ada kontrak kerja. Jadi mereka butuh orang, misalkan mereka butuh tenaganya kasar, terus kita dikirimkan mau kerja. Jadi orang yang agensi itu bukan agensi resmi juga istilahnya. Itu kalau di New York itu ada, itu bukan agensi yang resmi yang memberikan kontrak kerja, tidak. Jadi menyalurkan aja, memberikan jasa ini loh, ada orang yang butuh dan dia sebagai penengah aja. Ada orang yang membutuhkan, ada orang yang butuh. Jadi restoran butuh pegawai, ada orang yang butuh pekerjaan. Jadi dia mendapat imbalan dari orang yang butuh kerjaan itu, membayar ke dia, dan restoran pun juga bayar ke dia, ke agensi itu. Jadi mereka menyalurkan, ya udah datang ke alamat ini, misalkan teleponnya ini berapa gitu, terus baru disamperi ke sana. Di sana pun belum tentu kerjaan itu tetap. Kadang-kadang kita nggak tahan dengan kerjaannya berat misalkan. Jadi kita ya paling 2 minggu pulang. Kadang-kadang begitu. Yang nggak dapat, ya kerjaannya memang berat rata-rata. Terus nggak kerasan gitu. Akhirnya ya nggak dapat kerjaan atau nggak cocok juragannya atau gimana ya. Itu sistemnya sistem lepas. Tapi tetap ya itulah kerjaan model di Amerika seperti itu. Nah, untuk yang di Philadelphia mungkin beda. Philadelphia itu ada kebanyakan itu banyak orang-orang Indonesia ya. Jadi mereka yang saling tolong menolong gitu loh. Jadi ada orang yang kepingin kerja ya dibantu untuk ini kerja di mana. Kerjaannya tidak di sekitar Philadelphia saja, di pinggir-pinggir kota, misalkan karena Philadelphia inilah perbatasan dengan New Jersey, dengan Delaware. Ya kerjaannya sekitar-sekitar itu. Dan pabrik-pabrik rata-rata itu yang gudang-gudang ya, packing atau apa, atau mailing service itu pusatnya pinggir-pinggir kota, tidak di tengah kota gitu. Kalau di tengah kota ya toko-toko, orang
ngelamar kerjaan ya biasa aja, nggak pakai ijazah, nggak pakai apa, karena buruh gitu loh. Jadi misalkan ada lowongan kerja apa ini apa jaga toko gitu, ya itu biasanya temen antar temen yang beritahu, itulah ada kosong, bos ada butuh pegawai nggak, ini ada temen saya, oh ya ada butuh. Nah itu kita masuk, terus kita terlarang gitu. Kita tidak ada urusan dengan terlarang dan tidak terlarangnya, karena bagaimanapun yang memberi kerjaan itu adalah bosnya, dan bosnya itu yang wajib memberi, yang bayarkan pajak pada orang yang diberi kerjaan itu. Bosnya kalau menerima itu biasanya ditanya, kamu punya surat-surat enggak gitu-gitu. Nah karena kalau punya surat-surat di-filekan pajaknya dan lain-lain. Tapi bos kadang-kadang kan nakal-nakal, nggak mau bayar pajak, nggak ini. Jadi ya udah boy masuk, aku yang penting butuh kerjaan. Nah itu toleransi dari situ. Itu melanggar. Oh iya, kalau dalam peraturan melanggar, tapi realitanya seperti itu. Pekerja butuh uang, butuh kerjaan, dan bosnya atau yang punya toko, punya restoran atau punya apa itu butuh pekerja, dan mereka juga pas-pasan kadang-kadang hasilnya juga. Jadi ya diakali dengan membayar gaji buruh yang seperti itu. Terus buruh-buruh itu kira-kira kalau ada apa-apa, misalkan kecelakaan kerja, nggak ada yang tanggung jawab berarti. Oh enggak, setiap buruh siapapun ada kecelakaan kerja atau ada something wrong di tempat pekerjaan, tetap diurus, tetap diberi jaminan untuk kesehatan, untuk perlindungan terhadap hak-hak buruh. Siapapun itu buruh, yang gelap ataupun yang resmi, tetap diberi jaminan. Itulah enaknya di Amerika itu. Jadi teman-teman tetap semangat, berusaha. Kalau kepingin mau ke Taiwan, ke Inggris, ke Polandia, ke mana-mana, ke Australia atau mana dengan tujuan kerja, tapi caranya memang masuk lewat kemana-mana itu terserah, karena semua itu adalah tanggung jawab dari pribadi-pribadi. Yang penting hati-hati, jangan sampai berbuat kejahatan atau kriminal di negara orang, karena teman-teman itu kan bukan warga situ gitu. Jadi bisa nanti ada problem, bisa dipulangkan atau bisa dihukum terus dipulangkan. Itu pesan-pesannya yang kalau bisa itu baik-baiklah, bikinlah record yang bagus, karena semua orang itu mengadu nasib, keberuntungan. Misalkan di Amerika kita jadi gelap, siapa tahu kecantol apa gitu, mau ada keberuntungan kita bisa menjadi orang yang resmi, yang tidak gelap, dapat surat-surat atau apa. Itu banyak sekali yang terjadi seperti itu. Dan yang gelap juga banyak, ribuan. Kalau total katanya data statistik itu belasan juta di Amerika itu. Dan jangan khawatir, Indonesia itu cuma seuprit, misalnya sedikit dari negara-negara yang lainnya yang gelap di sini. Seuprit misalnya itu. Dan kita itu gelap tapi punya dokumen, karena kita masuknya resmi secara punya dokumen. Beda dengan yang masuk tidak punya dokumen, itu banyak, belasan juta itu, puluhan juta lah pokoknya. Itu banyak sekali, dan mereka juga dapat fasilitas karena Amerika menganut perlindungan hak asasi manusia. Jadi setiap orang itu dilindungi hak-hak asasinya, hak-hak kesejahteraannya. Jangan khawatir, kalau kepingin ke sini ya
berusaha dengan baik, sebaik-baik mungkin, jangan bikin kriminal, ya taatilah aturan-aturan yang bagus yang diberlakukan di suatu negara itu. Semoga teman-teman mendapat nasib yang baik, keberuntungan. Kita nggak tahu dimanapun kita berada, kalau kita sudah ditakdirkan ke sini, sudah ada, pasti ada aja jalan bisa masuk ke Amerika, ada jalan bisa mendapatkan rezekinya dari yang kuasa. Itu aja, terima kasih, semoga video ini bermanfaat buat teman-teman pecinta Indofili Channel, dan moga-moga saya bisa membuat video-video yang bermanfaat lagi buat teman-teman Indofili. Oke, tetap jaga kesehatan dan selalu happy. Terima kasih, bye bye, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jangan lupa lo ya, subscribe, like, kalau bisa komen yang bagus-bagus, yang jangan minta yang aduh itu. Tonton aja video-videonya yang dulu-dulu, semuanya ada jawabannya di Indofili Channel. Nggak usah, Bang ini baru nonton sekali terus tanyanya macam-macam, padahal belum nonton video-video selanjutnya yang sebelumnya itu semua sudah pernah dibahas. Jadi please baca, maksud saya please lihat video-video sebelumnya yang sudah saya upload di YouTube channel ini. Semuanya sudah ada, macam-macam lah yang diinginkan teman-teman, misalkan yang kepingin masuk ke Amerika, itu ada semua. Jadi itu aja, dilihatin semuanya, setelah itu dimengerti, jalankan, praktekkan. Oke, terima kasih. Subscribe ya, kalau subscribe tekan tombol loncengnya itu sampai keluar hitam, itu sudah kamu, kalau saya mengeluarkan video-video baru pasti update terus. Oke, bye bye, salam sehat, salam happy. Ya teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan channel saya, dan jangan lupa untuk subscribe, like, and comment yang positif.